Perkenalkan, saya Alia Zuragung, bisa dipanggil Alia. Saya Alita pemain Radiadi, bisa dipanggil Alita. Saya Fahri Ardiansyah, biasa dipanggil Fahil. Saya Anissa Safitri, bisa dipanggil Nisa. Saya Aulia Pasih Pertiwi, bisa dipanggil Aulia. Saya Kalisa Fitriasa, dipanggil Sasa. Ya, pertanyaannya? Soal pertama itu soal sejarah pembangunan masjid Iya. At-Taqwa. Bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid At-Taqwa ini sebelumnya bukan masjid, tapi langgar musola yang mana diwakafkan oleh warga setempat, yang mana alamat daripada Masjid At-Taqwa ini tinggal langgar 1 RT 002 RW 07 Kelurahan Tangki, Kecamatan Tangki-Sari, Jakarta Barat. Kronologis berdirinya Masjid At-Taqwa ini pertama diwakafkan oleh seorang warga yang berada di sekitar lokasi masjid sebidang tanah. Diwakafkan oleh orang tua kita yang bernama almarhum Ustaz Haji Abdul Rahman. Itu berkisar di tahun 1960. Proses pengalihan dari tanah wakaf ini kita sudah melaporkan ke Dinas Pertanian ke pemerintah untuk dijadikan dasar hukum bahwasanya memang ini sudah dilimpahkan menjadi tanah wakaf, tujuannya untuk tempat ibadah. Ya, proses berjalannya waktu berdirilah pembangunan musola At-Taqwa ini, lalu perjalanan waktu lagi dilebarkanlah musola jadi masjid yang disebut dulu namanya langgar, maka disebut dengan jalan langgar. Ya kan, itu diambil dari langgar tempat ibadah. Itu kurang lebih di tahun sebenarnya pembangunan udah lama, ada di masjid dulu udah lama ya, dari tahun 1940-an sampai 1950-an. Ya kan, baru terbentuk pembangunan ini berkisar 1960-an. Ya. Nah, di tahun 1970 antara 60 ke 70 itu dibangun Masjid At-Taqwa. Ya. Ya, dulu yang namanya pembangunan ala kadarnya tidak seperti sekarang ini. Ya kan, setelah pembangunan Masjid At-Taqwa itu berdiri, dan itu swadaya dari jamaah dan warga setempat di dalam pembangunan Masjid At-Taqwa. Dan generasi seterusnya punya etikat yang sama untuk meneruskan pembangunan, karena melihat dari kondisi fisik masjid yang sudah tidak memadai lagi dan tidak bisa menampung jamaah dengan volume yang lebih banyak, sehingga dengan dibentuknya panitia pembangunan masjid, maka di tahun 2000 kita mulai merenovasi total Masjid At-Taqwa, darinya 1 lantai menjadi 2 lantai dan dengan ornamen marmer. Ya, jadi dengan niat dan tujuannya bisa menampung jamaah lebih banyak. Untuk ukuran masjidnya itu ukurannya bagaimana? Sekitaran Apanya? Luas. Luas masjid kita ada tuh di belakang, coba kamu lihat di belakang. Di depan itu. Yang itu depan wakaf. Apa kamu lihat dulu coba. Nanti kamu Jadi untuk sarana prasarana itu ada apa aja, Pak? kalau sarananya itu bentuk fisik masjidnya, yaitu namanya sarana. Prasarananya itu kegiatan dari pakai tempat ibadah
terutama sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat taraweh, buka puasa bersama, sholat di hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Di samping itu juga ada majelis-majelis taklimnya, ya kan, seperti majelis taklim mingguan dan majelis taklim bulanan. Di samping dari kaum bapak juga ada majelis taklim ibu-ibu juga mengambil tempat di Masjid At-Taqwa ini. Pengajiannya yaitu sebulan sekali setiap awal bulan di hari Ahad. Ya kan, di samping itu juga sarana ibadah, tempat pengajian, dan dijadikan juga sebagai tempat memperingati hari-hari besar Islam seperti peringatan Maulid, peringatan Isra dan Mi'raj. Di samping itu juga dijadikan sebagai sarana juga untuk berdialog antara remaja dengan remaja yang lainnya, ya, untuk membagi informasi dan pengalaman. Jadi banyak kegiatan-kegiatan di Masjid At-Taqwa ini di samping ibadah sebagai dan di samping thalabul ilmi juga sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahim dan ukhuwah dari jamaah-jamaah yang lainnya. Saya mau nanya, organisasi di sini tuh ada apa aja ya Pak? Organisasi di kita itu hanya ada remaja Islam Masjid At-Taqwa, di luar daripada organisasi yang lain. Seperti kalau kita ada yang namanya Paguyuban Jamaah Masjid, ada dengan namanya bukan kematian At-Taqwa, bukan khusus untuk jamaah, tapi kita menyebar ke masyarakat. Dalam dibentuknya kematian At-Taqwa ini untuk memberikan kemudahan kepada orang yang terkena musibah. Dari sinilah akan timbul tali silaturahim dan ya kan, itu organisasi yang ada di samping organisasi Majelis Taklim Asy-Syifa, ya kan. Jadi Majelis Taklim Asy-Syifa ini khusus Majelis Taklim ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya disebut dengan Majelis Taklim Al-Ikhwan. Wah, di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan keliling, ya, taklim keliling dari rumah satu ke rumah yang lainnya dengan tujuan itu dia untuk memperkenalkan keluarga satu dengan keluarga yang lainnya, bersilaturahim satu dengan yang lainnya. Bukan remaja saja juga, tapi bapak-bapaknya juga punya kegiatan juga yang sama. Jadi apabila ada jamaah kita ada yang kesulitan, ada terkena musibah, kita sudah tahu nih, oh rumahnya di sini. Secara otomatis kita bisa mengunjungi jamaah kita yang terkena musibah. Bapak, terima kasih telah menjawab pertanyaan yang kami berikan. Kami siswa-siswi dari SMK 3 ingin berpamitan dengan Bapak. Terima kasih Pak.